Cukup jadi rahasia ayah. Tidak semua ayah pandai menceritakan kejadian di tempatnya bekerja. Perihnya dimarahi atasan, keributan yang terjadi dengan rekan kerja, fitnah dari koleganya, atau sekadar gesekan kecil antar mitra kerja yang kadang menimbulkan percikan emosi. Tidak sedikit ayah yang gagap untuk memulai kata, memilih bahasa untuk bisa menyampaikannya dengan tenang. Masalah yang dialaminya di jalan, tentang motornya yang bersenggolan dengan kendaraan lain, panasnya terik yang menyengat sampai ke ubun-ubun, riuhnya macet jalan raya hingga mengeringkan tenggorokan. Belum lagi soal motor butut Rustam mogok di jalan atau bocor alias pecah ban. Sehingga menunda waktu tiba di rumah, hingga pupus rencana bermain bersama anak-anak yang sudah terlelap, martabak bawaan tak lagi hangat, bahkan semua kejadian di kantor, di jalan, di kereta, di bis, ikutan dingin untuk diceritakan. Ayah, tak jarang ia simpan sendiri semua kisah. Sebagian ayah memang berniat menceritakannya ke istri sesampainya di rumah. Sebagian yang lain baru sempat kirim pesan singkat, "Bu, ayah mau cerita," namun lama sang istri membalasnya. Kelamaan, jadi lupa, dan tak lagi semangat bercerita. Boleh jadi, istrinya pun sedang sibuk dengan tumpukan setrikaan. Sebagian ayah, justru memang sengaja tak berniat sedikit pun menceritakan seburuk apapun kejadian yang dialaminya di kantor, di jalan atau di mana saja. Bukan karena ayah Rustam tak percaya istrinya, tetapi karena ia hanya ingin selalu membawa kabar positif pulang ke rumah. Tak jarang ia mampir dulu ke kedai kopi sebelum di rumah, sebagian lain memilih menumpahkan keluh kesahnya di masjid dekat rumah, atau menghisap dalam-dalam sebatang rokok yang mulai kembali dinikmati. Bukan untuk menunda pulang, tetapi untuk menenangkan batinnya, agar tak meluap emosi di rumah. Oh ya, beberapa ayah seringkali mengusap-usap atau merapikan struktur wajahnya sebelum mengetuk pintu, agar hanya wajah ceria yang disambut istri dan anak-anaknya. Ada yang istrinya sanggup menangkap rahasia yang dibalik senyum suaminya. "Ayah kok murung, cerita dong," berkelebat segala baku hantam di jalan akibat senggolan motor, juga makian atasan di kantor, tetapi justru dijawab dengan senyum yang kadang dipaksakan, "Nggak kok, nggak ada apa-apa," sambil bergumam, "Biarlah jadi rahasia ayah." Ada pula yang istrinya justru tidak peka. Mulai dari pesan singkat yang lupa dijawab, sampai suaminya harus telepon, "Sudah baca wa ayah?" Pastinya belum, "Ya sudahlah, nggak apa-apa," lagi-lagi, akhirnya tetap jadi rahasia ayah. Beberapa ayah cukup sadar untuk menahan diri, sedikit sabar untuk menunggu gilirannya bercerita. Sebab, begitu di rumah ia sudah diberondong dengan berbagai kisah yang tak kalah serunya. Tentang uang belanja yang menipis, pulsa listrik yang sudah nut-nut-nut, bayaran sekolah anak yang harus dilunasi, cicilan rumah yang tertunggak, hutang ke warung di ujung gang, ataupun cerita-cerita seru anak-anak di sekolah mereka, kapan giliran ayah? Ayah yang lain, begitu bersemangat untuk segera sampai di rumah karena ia tahu istrinya selalu senang diajak diskusi tentang apapun, sampai soal remeh-temeh macam sendal jepitnya yang kerap berpindah ke kolong meja rekan kerjanya. Setibanya di rumah, istri cantiknya sudah terlelap di depan televisi, gak tega untuk membangunkannya dari mimpi selepas nonton drama Korea. Diambilnya selimut dari kamar lalu didekap sang istri dengannya. Sebagian istri, mungkin tak cukup pandai menyediakan hati dan telinganya untuk menampung semua cerita sang suami. Sebagian lainnya, mungkin juga tak siap bekal untuk mengimbangi dan memberi saran, masukan atas semua persoalan suaminya. Syukur, masih ada kalimat pamungkas, "Sabar ya, sambil usap-usap pundak, atau kecup-kecup mesra. Memang, sebagian masalah sepertinya bisa selesai, setidaknya lupa, kalau istri sudah terlihat manja di singgasana berdua. Lebih dari itu, sebagian ayah tetap merahasiakan segala yang tak perlu menjadi beban pikiran istrinya. Ia tahu betul, peran istri di rumah tak kalah rumitnya. Tak ingin ia menambahnya, meski sang istri ikhlas. Semua tagihan yang harus dibayar, yang perlu dibeli, yang harus diselesaikan terjawab dengan satu kalimat, "Tenang, ayah akan bereskan semuanya. Everything is okay, insya Allah akan ada jalan," adalah kalimat sakti peneguh jiwa, meskipun otaknya berputar untuk mencari pinjaman ke siapa lagi, padahal hutang yang kemarin pun belum lunas. Ini juga kerap jadi rahasia ayah. Sayangnya, sebagian ayah ada yang memilih jalan pintas, mengambil hak orang lain, merekayasa anggaran kantor, demi menuntaskan semua masalahnya. Nyatanya, tak pernah selesai masalahnya, justru bertambah. Di tengah malam, ada sebagian ayah yang mengadukan segala keluhnya,
semua masalah yang tak pernah menjadi rahasia bagi sang pemilik semesta. Baginya, langit tempat terbaik menyimpan rahasia. Air wudhu bercampur air mata adalah versi ketika hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin akan pertolongannya, amin. Ayah kerap dianggap sosok misterius, tak terduga. Ia menyimpan banyak misteri dalam hidupnya, tak sedikit hal yang justru istri dan anak-anaknya belum tahu. Beberapa rahasia ayah bahkan baru terbuka di hari ia menutup mata selamanya, sebagian rahasia lainnya ikut terkubur bersama jasadnya. Dan tetap menjadi rahasia ayah. Ayah adalah ayah, it's always like that.